Baik, kakak mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ketua kelasnya siapa? Silakan dipimpin doanya. Sudah siap? Iya. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar kita berdoa. Berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa mulai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Pandangan. Siapa? Ivan. Kelas 16 ya? Apa? Sampai sekarang di sepeda. Saya. Acara apa? Ini pasti berapa? Baik, materi sebelumnya itu kan kita sudah mempelajari pencemaran lingkungan, ya. Ada yang tahu pencemaran lingkungan itu apa? Tanda tangan. Boleh, silakan. Pencemaran lingkungan adalah maksudnya polutan, zat atau energi ke lingkungan akibat aktivitas manusia atau proses alam yang menurunkan kualitas ekosistem. Iya, benar sekali ya. Lalu apa sih penyebab pencemaran lingkungan itu? Boleh? Jadi penyebab pencemaran lingkungan itu contohnya kayak pembuangan sembarangan, membuang secara mandiri, sampah itu ke sungai itu dapat merusak ekosistem yang ada di sungai. Terus kayak kendara kayak dia itu dapat menyebabkan polusi. Ya, benar sekali. Lalu kira-kira sampah itu termasuk limbah bukan? Iya. Jadi penyebab utama pencemaran lingkungan itu limbah bukan? Iya. Limbah utamanya itu ada 4, yaitu limbah cair, limbah padat, dan limbah gas 3B3. Jadi limbah sendiri itu sisa atau buangan ya. Jadi pembelajaran hari ini adalah tujuannya supaya kalian dapat menjelaskan apa itu limbah, apa itu jenis-jenis limbah, penyebabnya apa saja, dan dampaknya apa saja. Untuk memahami materi ini, kita akan bagi kelompok. Yang pertama itu kita membentuk kelompok asal. Kelompok asal bisa satu bangku ini itu nomor 1, bangku kedua nomor 2, bangku ketiga nomor 3, bangku keempat nomor 4, bangku selanjutnya kembali ke nomor 1. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 4. Ingat-ingat ya, itu kelompok asal 3. Untuk kelompok ahli, itu kalian berbaris. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan itu kelompok 4. Untuk materi kelompok ahli, itu materinya yang pertama limbah cair, yang kedua limbah padat, yang ketiga limbah gas, dan yang keempat limbah B3. Karena ini duduknya udah sesuai kelompok ahli, jadi silakan kalian diskusi terkait materinya masing-masing. Sudah selesai? Lalu
keempat akan menjelaskan tentang limbah cair dan limbah B3. Pertama, limbah cair. Limbah cair adalah sisa buangan berwujud cair yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia seperti rumah tangga, industri, pertanian, dan komersial yang sudah tidak terpakai dan mengandung bahan kimia organik atau anorganik. Yang kedua ada ciri-ciri limbah cair. Warna keruh, coklat atau hitam. Warna ini menunjukkan adanya zat pelarut atau limbah padat yang berlarut di dalam air. Semakin cepat warnanya, biasanya semakin tinggi tingkat pencemarannya. Yang kedua ada bau tidak sedap, menyengat, busuk atau amis. Aroma menyengat atau busuk muncul akibat proses pembusukan zat organik oleh bakteri atau adanya reaksi kimia dari zat beracun yang terkandung dalam limbah. Yang ketiga, berbusa, terutama limbah deterjen atau industri tertentu. Busa umumnya berasal dari kandungan deterjen atau zat kimia industri. Kehadiran busa ini berbahaya karena menghalangi masuknya oksigen ke dalam air. Yang keempat ada mengandung endapan atau padatan tersuspensi. Adalah partikel kecil yang tidak larut dan melayang di dalam air. Jika mengendap, padatan ini bisa mendapatkan perairan dan merusak ekosistem dasar air. Yang terakhir ada suhu lebih panas. Limbah cair dari proses industri seringkali memiliki suhu tinggi. Suhu panas ini dapat menurunkan kadar oksigen dalam air dan mengakibatkan organisme air yang sensitif terhadap perubahan panas. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Berdirinya kelompok saya ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu limbah padat dan limbah gas. Masuk ke materinya, yaitu ada limbah gas. Limbah gas adalah sisa hasil proses pembakaran atau penguraian bahan industri, kendaraan, atau rumah tangga yang berwujud gas, seringkali beracun, dan terbuang ke atmosfer. Kemudian ada karakteristik dan ciri-cirinya. Karakteristik dan ciri-cirinya satu, berwujud gas, tidak berbentuk fisik padat, seringkali tidak berwarna, tapi bisa terlihat sebagai asap atau kabut. Penyebaran luas, mudah menyebar mengikuti arah angin dan sulit dikumpulkan atau ditampung. Mengandung partikel, seringkali membawa partikel padat atau cair yang sangat kecil. Dapat berbau atau tidak. Beberapa berbau saja, seperti amonia atau subur, lainnya tidak berbau. Baik, itu hasil dari presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, untuk evaluasi pembelajaran hari ini kita akan mengerjakan kuis ya. Silakan dibuka HP masing-masing. Mulai ya? Ya. Ada waktunya, diperhatikan. Apakah ada yang menyimpulkan? Saya. Pembelajaran hari ini yang semuanya Pertanyaan siap. Jadi di sini saya akan menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini. Jadi kita semua tahu apa itu limbah dan jenis limbah. Kita juga tahu bahwa pengelolaan limbah sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kesehatan manusia. Jadi kalau limbah